Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Selamat datang di kisah perjalanan paling agung dalam sejarah langit. Dalam keheningan malam yang dalam, di mana bumi terlelap dalam sunyi, dan langit berselimut rahasia yang tak terungkap, perjalanan ini dimulai. Bukan sembarang perjalanan. Ini adalah Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah Muhammad diangkat ke langit oleh izin ilahi. Bersama malaikat Jibril, sang utusan langit yang bersayap cahaya, Rasulullah melintasi dimensi yang tak terjangkau oleh mata manusia. Melewati Sidratul Muntaha, melampaui batas logika dan imajinasi, mereka mendekat pada gerbang lapisan langit pertama. Langit pertama, gerbang cahaya dan penjaga awal. Saat mereka mendekati langit pertama, Jibril memohon izin untuk masuk. Pintu langit tak terbuka begitu saja. Di baliknya berdiri penjaga langit pertama, malaikat Ismail, penguasa gerbang, bersama barisan malaikat yang jumlahnya tak terhitung. Mereka tidak tidur, tidak makan, hanya berdiri dalam zikir yang tak pernah putus. Cahaya yang menyambut mereka bukan seperti cahaya matahari. Ini adalah cahaya suci, terang yang tak menyilaukan, tetapi menusuk hati dengan rasa damai yang tak dapat dijelaskan. Di sana, Rasulullah bertemu dengan sosok Nabi Adam alaihissalam. Wajahnya bersinar, namun di matanya ada kesedihan dan harapan. Ketika ruh-ruh manusia diperlihatkan kepadanya, Adam tersenyum pada mereka yang berjalan ke arah kebaikan dan menangis melihat yang tersesat. Nabi pun bertanya kepada Jibril tentang tangis itu, dan Jibril menjawab, "Itulah cinta seorang bapak pada keturunannya." Di langit ini, Nabi Muhammad melihat bangunan-bangunan cahaya yang mengambang di angkasa, bukan terbuat dari batu atau logam, melainkan dari zikir dan amal baik manusia. Sungai-sungai bening mengalir dari pusat bangunan itu, yang airnya membawa aroma surga dan tak pernah surut. Setelah sejenak menyerap keindahan dan pelajaran dari langit pertama, mereka pun turun naik menuju lapisan berikutnya. Langit kedua, dunia para penerus. Pintu langit kedua kembali dijaga. Lagi-lagi Jibril meminta izin, dan kali ini penjaganya bertanya, "Siapa bersamamu?" Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, penjaga langit menyambut dengan sukacita. Di dalamnya mereka disambut oleh dua Nabi Agung, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Keduanya seperti cahaya yang bersinar dalam kehampaan. Mereka menyambut Rasulullah dengan hangat penuh cinta dan doa. Langit ini adalah lambang harapan dan kebangkitan. Bangunan-bangunan langit kedua tampak seperti istana-istana dari permata hidup, berdenyut perlahan seperti detak jantung alam semesta. Ada taman-taman cahaya yang dijaga malaikat berwajah damai, dan di antara taman itu mengalir sungai yang membawa hikmah. Nabi memandang takjub. Ia bertanya kepada Jibril, "Apakah tempat-tempat ini akan dihuni oleh manusia?" Jibril menjawab, "Tempat ini disiapkan bagi mereka yang hatinya bersih, yang imannya jujur, dan yang amalnya tak bersandar pada pujian manusia." Di sudut langit ini, Rasulullah diperlihatkan catatan amal umatnya, bukan berupa kertas, tetapi dalam bentuk cahaya yang mengambang. Setiap amal baik bersinar, sementara amal buruk tampak gelap dan berat. Tapi bahkan kegelapan itu pun bisa berubah jika taubat datang sebelum ajal. Setelah perjalanan penuh makna di langit kedua, Jibril kembali memberi isyarat. Waktunya menuju langit ketiga. Langit yang menyimpan kisah agung para pemimpin dan cahaya ilmu yang mendalam. Dalam kelanjutan perjalanan agung Isra dan Mi'raj, Rasulullah Muhammad dan malaikat Jibril kembali naik, menembus batas dimensi yang tidak dapat dicapai oleh makhluk biasa. Kini, mereka mendekati lapisan langit ketiga. Cahaya di langit ini berbeda dari sebelumnya. Ia bukan sekadar terang, tapi mengandung ilmu gelombang hikmah yang menembus jiwa. Langit ketiga, sang pemilik wajah cemerlang. Gerbang langit ketiga terbuka setelah Jibril memohon izin. Di baliknya tampak seorang sosok tinggi, bersinar, dengan raut wajah yang tenang namun berwibawa. Dialah Nabi Yusuf alaihissalam, manusia paling tampan yang pernah diciptakan oleh Allah. Kecantikannya bukan sekadar paras, tapi memancar dari dalam jiwanya. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau kagum
Bukan karena fisik, tetapi karena ketundukan Yusuf pada takdir ilahi. Ia yang pernah dicampakkan, dijual dan dipenjara, namun akhirnya ditinggikan derajatnya. Jibril berkata lirih, inilah wajah ketabahan. Wajah orang yang berserah diri di setiap ujian. Di langit ketiga, bangunan-bangunan terlihat seperti kristal yang berubah warna setiap kali disebut asma Allah. Di dalamnya, para malaikat menulis bukan dengan pena, tetapi dengan cahaya. Mereka menuliskan nama-nama manusia yang bersabar, yang menangis dalam doa di malam hari, yang memaafkan meski terluka. Nabi melihat sungai yang mengalir dari gunung-gunung cahaya. Airnya berkilau seperti permata. Apa ini wahai Jibril? Tanya beliau. Jibril menjawab, ini adalah sungai Nur, cahaya yang mengalir dari sabar. Setiap tetesnya lahir dari doa-doa yang tak terdengar di bumi. Setelah menyerap keindahan dan makna di langit ketiga, mereka pun melanjutkan perjalanan ke langit keempat. Langit keempat, kebijaksanaan yang teruji. Saat gerbang langit keempat terbuka, terlihat sosok laki-laki tua dengan tongkat di tangan. Matanya tajam menatap ke depan. Dialah Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang dijuluki Asy-Shiddiq, yang benar-benar jujur. Langit keempat adalah langit para penulis, para pencatat, para pemegang rahasia sejarah. Di sana, Rasulullah melihat lembaran-lembaran besar yang mengambang di udara. Lembaran itu adalah catatan kehidupan manusia, dijaga oleh malaikat yang tak pernah berkedip. Bangunan di langit ini tinggi menjulang seperti menara, namun tidak dibangun dari batu, melainkan dari ilmu dan kejujuran. Setiap lantainya menyimpan satu jenis hikmah, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Nabi Muhammad terdiam sejenak. Ia merasa kecil di hadapan kebesaran ilmu Allah. Ia pun bertanya pada Jibril, mengapa langit ini penuh dengan catatan dan penjaga? Jibril menjawab, karena inilah langit ujian. Siapa yang hidup dengan jujur meski tidak dipuji, ia akan mendapat tempat di sini. Dan siapa yang berdusta meski mulutnya manis, tak akan diizinkan mendekat. Di tengah langit keempat mengalir sungai yang sangat tenang. Airnya tidak memantulkan bayangan, tetapi menampilkan masa lalu. Nabi pun diperlihatkan detik-detik umat sebelumnya, bangsa-bangsa yang hancur karena kesombongan, dan kaum-kaum yang diselamatkan karena takwa. Jibril berkata, setiap tetes air sungai ini adalah pelajaran. Mereka yang mampu mengambilnya akan menemukan kunci menuju langit yang lebih tinggi. Setelah semua disaksikan, pintu langit kelima perlahan mulai terlihat bercahaya keemasan, seperti fajar yang menyingsing dari balik tirai malam. Tapi perjalanan ini belum berakhir. Langit ketiga dan keempat bukan sekadar tempat, tetapi tingkatan kesadaran. Di sana kejujuran, kesabaran, dan ilmu bukan hanya dihargai, tetapi menjadi bahan dasar dari bangunan surga. Perjalanan langit belum berakhir. Setelah menyaksikan kebijaksanaan langit ketiga dan keempat, Rasulullah dan malaikat Jibril kini naik lebih tinggi, melewati batas-batas yang bahkan para malaikat pun belum tentu diperkenankan menembusnya. Di depan mereka kini terbentang gerbang menuju lapisan kelima. Sebuah langit yang bukan hanya tinggi secara tempat, tetapi juga dalam nilai-nilai kejujuran, kemuliaan, dan kepemimpinan. Langit kelima, para pemimpin pilihan. Saat pintu langit kelima dibuka, tampak sosok pria gagah, tegap, dan tenang. Dialah Nabi Harun alaihissalam, saudara Musa, yang terkenal karena kelembutan hatinya dalam membimbing kaumnya. Langit ini bercahaya hangat, seperti senja yang tidak pernah berakhir. Bangunan-bangunan di dalamnya tinggi, kokoh, tetapi terlihat sederhana. Mereka tidak terbuat dari kemewahan, melainkan dari keikhlasan. Di tempat ini, para pemimpin umat yang memimpin dengan adil dan takut kepada Tuhan diberikan tempat mulia. Jibril berbisik, inilah langit bagi para pemegang amanah. Siapa yang memimpin tanpa kesombongan dan mendahulukan umat sebelum dirinya, ia akan tinggal di sini. Rasulullah memandang sungai yang mengalir tenang di bawah kaki Harun. Airnya seperti madu, namun bening seperti embun pagi. Di sisi-sisinya, tumbuh pohon-pohon yang daunnya berzikir, mengucap subhanallah dengan irama yang tak terbayangkan oleh manusia. Setelah Harun menyambut Rasulullah dengan doa dan salam, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Langit keenam, tempat kebenaran diperjuangkan. Gerbang langit keenam terbuka dengan kekuatan yang besar. Dari balik cahaya yang sangat terang, muncullah sosok Nabi Musa alaihissalam, salah satu nabi yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Tubuhnya kuat, sorot matanya tajam, namun hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Ketika melihat Rasulullah, Nabi Musa menangis. Umatmu akan lebih banyak masuk surga daripada umatku, ucapnya dengan mata yang berkaca. Langit ini penuh dengan aliran energi.
Cahaya-cahaya berbentuk kilatan menyambar dari satu istana ke istana lain, bukan cahaya kehancuran, tetapi simbol dari perjuangan melawan kebatilan. Jibril menjelaskan, langit ini adalah tempat bagi mereka yang berjuang, yang menyeru pada kebenaran meski sendirian, dan yang berdiri ketika semua orang duduk. Bangunan langit keenam seperti benteng, berdiri di atas dasar yang dalam. Sungainya mengalir deras seperti arus perjuangan, menghanyutkan segala kesombongan dan kemalasan. Di tepinya, Rasulullah melihat api kecil yang menyala, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi. Saat mereka bersiap meninggalkan langit keenam, Jibril terlihat berbeda, seolah hatinya menunduk. Rasulullah pun bertanya, "Apakah kita akan naik lagi?" Jibril menjawab, "Ya, tapi di langit ketujuh, aku tidak akan ikut lebih jauh." Langit ketujuh, tirai keheningan ilahi. Gerbang terakhir terbuka. Cahaya yang terpancar begitu menyilaukan, bukan karena silau mata, melainkan karena kemurniannya. Di sana, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, sang bapak para nabi, yang bersandar pada Baitul Ma'mur, rumah suci di langit yang dikelilingi 70.000 malaikat setiap hari, dan tidak pernah dikunjungi malaikat yang sama 2 kali. Langit ketujuh terasa seperti hening yang hidup. Tak ada suara, tapi ada pemahaman. Tak ada warna, tapi ada keindahan yang tak tertandingi. Rasulullah melihat sungai yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Ia mengalir dari bawah pohon besar yang disebut Sidratul Muntaha, pohon akhir segala ilmu. Jibril pun berkata, "Aku tidak bisa melewati titik ini. Jika aku maju walau 1 langkah, aku akan terbakar." Sendiri Rasulullah melangkah hingga ia berada di hadirat Allah, menerima perintah sholat yang kelak akan menjadi hadiah terbesar bagi umatnya. Tak lama setelah itu perjalanan mulai menurun. Rasulullah kembali melewati langit ketujuh ke bawah, satu demi satu hingga kembali ke bumi. Tapi hatinya telah berubah, pandangannya telah dipenuhi oleh rahasia langit, dan umat manusia menerima warisan kisah ini agar menjadi cahaya dalam hidup yang fana. 7 lapis langit bukan hanya tempat, tapi pelajaran. Di setiap lapisan ada makna, di setiap pertemuan ada hikmah. Dan dalam seluruh perjalanan ini tersembunyi pesan bahwa manusia adalah makhluk yang diberi kesempatan untuk naik, untuk berubah, untuk bersinar. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi bahasa maupun penyimpulan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Jika kamu memiliki pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang cerita ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas sebisa mungkin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bertanya, teruslah mencari, dan selamat menjelajahi misteri dunia kuno bersama kita.